Salve, saudara-saudari. Mari kita bincang-bincang tentang Minggu Palma ya, yang hampir kita jelang. Ada suka dan duka yang besar terkait dengan hari ini, hari Minggu yang mengawali pekan suci, hari Minggu yang menandakan penyaliban Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah masa keputusasaan, kebingungan, dan kontradiksi. Orang-orang yang memuji masuknya Kristus ke Yerusalem pagi itu meneriakkan hosana dan kata-kata pemujaan. Dalam waktu seminggu akan berseru salibkan dia. Mereka akan beralih dari memuji-muji dia sebagai Raja Israel yang baru hingga mendesak agar nyawanya dipertukarkan demi seorang penjahat yang dihukum. Mereka pertama-tama akan memuji dia dan kemudian mengejek dia. Bahkan teman-teman yang memasuki Yerusalem di sisinya akan meninggalkan Yesus. Semua perselisihan ini akan terjadi selama 1 minggu dimulai pada apa yang kita sebut Minggu Palma. Seperti yang kita baca dalam Injil, pada hari Minggu Palma, Yesus pergi ke Yerusalem untuk bergabung dengan kerumunan orang Yahudi lainnya untuk merayakan Hari Raya Paskah, sebagaimana yang telah ditentukan dalam kitab Keluaran dan Ulangan di Perjanjian Lama. Menurut Injil Santo Yohanes, Yesus dan banyak pengikutnya melakukan perjalanan kurang dari 2 mil dari Betania pada hari Minggu itu, tiba di luar Yerusalem. Sesuai adat, umat yang sudah sampai di kota keluar menyambut rombongan yang baru datang. Beberapa orang belum pernah melihat Yesus, namun telah mendengar tentang mujizat yang dilakukannya dan terjebak dalam kegembiraan. Mereka yang datang bersama dan memberi salam kepada Yesus berjumlah besar, sebagaimana dijelaskan dalam Injil Yohanes. Ketika orang banyak mendengar bahwa Yesus akan datang ke Yerusalem, mereka mengambil daun palem dan pergi menemui dia dan berseru, Hosana, berbahagialah dia yang datang dengan nama Tuhan, Raja Israel. Yohanes bab 12 ayat 12-13. Pujian ini tidak luput dari perhatian orang-orang Farisi yang hadir. Mereka berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu. Dia menjawab, Aku berkata kepadamu, jika mereka diam saja, batu-batu itu akan berteriak. Lihat Lukas bab 19 ayat 39-40. Orang-orang Farisi melaporkan peristiwa tersebut kembali ke Dewan Tinggi Yahudi. Sanhedrin yang menganggap popularitas Yesus yang semakin meningkat sebagai ancaman terhadap hubungan baik mereka dengan orang-orang Romawi. Faktanya mereka berencana untuk membunuh dia. Sebelumnya, Tuhan kita dengan sengaja menghindari pujian masyarakat, bahkan melarikan diri. Namun hal ini saat memasuki Yerusalem, dia menerimanya. Namun tindakannya berbeda dari apa yang diharapkan manusia. Dia tidak menampilkan dirinya sebagai saingan kaisar. Dia bukanlah Mesias politik atau raja pejuang yang didambakan banyak orang. Daripada memasuki Yerusalem dengan kuda perang atau kereta, dia masuk dengan seekor keledai yang merupakan tanda perdamaian. Dan bukan sembarang keledai, tetapi seekor keledai yang belum pernah diduduki siapapun. Hak prerogatif seorang raja. Melihat dia di atas keledai, orang-orang Yahudi yang mengelilinginya teringat kata-kata Nabi Zakaria 500 tahun sebelumnya. Bersukacitalah sekali, hai putri Sion. Bersorak kegirangan, hai putri Yerusalem. Lihatlah rajamu datang kepadamu. Dialah penyelamat yang adil, rendah hati, dan menunggangi seekor keledai, menunggangi seekor anak kuda dari seekor keledai. Dia akan mengusir kereta dari Efraim dan kuda dari Yerusalem. Zakaria bab 9 ayat 9-10. Paus Benediktus ke-16 menjelaskan kata-kata perjanjian lama ini ketika berhubungan dengan Yesus. Ketika di saat kata-kata ini berhubungan dengan Yesus. Dia adalah raja yang menghancurkan senjata perang, raja perdamaian dan raja kesederhanaan, raja kaum miskin. Yesus tidak membangun kekerasan, dia tidak menghasut pemberontakan militer melawan Roma. Jesus of Nazareth, Holy Week, Ignatius Press.
Dengan mengendarai keledai pinjaman, Yesus masuk ke dalam kota dengan sederhana, sementara orang banyak menyebarkan pakaian mereka di hadapannya dan melambaikan daun palem mereka. Pemandangan yang menggembirakan ini memungkiri tindakan-tindakan pengkhianatan, kesedihan, dan penderitaan yang akan segera menyusul. Memungkiri bahwa pahlawan yang menang ini akan disalib seperti seorang penjahat. Santo Bernardus dari Clairvaux menyampaikan homili tentang masuknya Kristus ke Yerusalem. Betapa berbedanya seruan, enyahlah dia, salibkanlah dia. Dan kemudian, berbahagialah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Betapa berbedanya seruan orang-orang yang sekarang memanggilnya Raja Israel, dan kemudian dalam beberapa hari ke depan akan berkata, kami tidak mempunyai raja selain kaisar. Betapa kontrasnya antara dahan hijau dan salib, antara bunga dan duri. Sebelumnya mereka mempersembahkan pakaian mereka supaya dia bisa berjalan. Dan segera setelah itu mereka melucuti pakaiannya dan membuang undi atas pakaian-pakaian itu. Saudara-saudari, palma merupakan simbol kehidupan di kalangan suku nomaden, yang ketika melintasi gunung pasir akan bergembira ketika melihat pohon palem karena menandakan oasis dengan air pemberi kehidupan. Oasis itu sudah dekat. Palma telah lama menjadi tanda kemenangan, kesuksesan, dan kejayaan. Tentara atau pemimpin yang menang kembali dari medan perang atau kampanye militer yang panjang disambut oleh masyarakat dengan gembira melambaikan daun palma. Terlepas dari sikap Yesus yang penuh damai, ketika orang-orang Yahudi melambaikan palem ke arahnya dan membentangkan pakaian, mereka memberi dia kehormatan sebagai pahlawan penakluk dan sekaligus menentang penjajah Romawi. Pada Minggu Palma, kita tetap keluar menemui dia, membawa daun palem yang diberkati, dengan gembira menyanyikan hosana kita dan bergabung dalam kemenangan-kemenangannya memasuki Yerusalem. Akan tetapi, kegembiraan kita segera berubah menjadi kesedihan ketika sambil memegangi palma di tangan kita, kita mendengarkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menyadari sekali lagi bahwa kemenangan sejatinya akan datang melalui salib. Kita tahu seperti yang Yesus juga tahu bagaimana pekan suci akan berakhir. Kita tahu bahwa kegembiraan akan berubah menjadi kesedihan dan kembali menjadi kegembiraan. Kita tahu bahwa melalui kengerian penderitaannya yang diikuti dengan kemuliaan kebangkitannya, kebaikan akan mengalahkan kejahatan dan kehidupan akan mengalahkan kematian. Daun palem yang kita bawa pulang dan kita letakkan di tempat khusus berfungsi untuk mengingatkan kita bahwa Minggu Palma tidak akan hilang di telan zaman. Tetap dikenal. Namun melalui kemenangan Kristus, kita pun dapat memperoleh hidup kekal. Bagi kita juga, palma harus menjadi simbol kemenangan yang menunjukkan kemenangan yang harus diraih dalam pertempuran melawan kejahatan dalam diri kita dan melawan kejahatan yang berkeliaran di sekitar kita. Saat kita menerima pohon palem atau daun palem, menerima daun palem yang diberkati, marilah kita memperbarui janji kita untuk menaklukkan bersama Yesus. Namun jangan lupa bahwa di kayu salib itulah dia menaklukkan. Minggu Palma ini bagaimana? Segera setelah kebangkitan, umat Kristen ingin mengunjungi tempat sengsara Kristus dan bahkan menghidupkan kembali peristiwa yang telah terjadi, seperti masuknya dia ke Yerusalem. Namun kegiatan seperti itu baru mungkin terjadi pada abad keempat ketika Konstantinus menjadi kaisar kekaisaran Romawi dan mengakhiri semua penganiayaan terhadap agama. Belakangan pada abad itu, seorang pesiara Spanyol bernama Higuera mengunjungi Yerusalem. Dalam buku hariannya dia mencatat bagaimana umat Kristen menciptakan kembali peristiwa Pekan Suci.
Ia menulis bahwa mereka berkumpul di luar kota pada hari Minggu sebelum Paskah dan mendengarkan salah satu Injil yang menceritakan tentang kemenangan Kristus masuk ke Yerusalem. Kemudian mereka berbaris bersama-sama melewati gerbang kota sambil membawa ranting-ranting zaitun atau palma. Prosesi Minggu Palma kita mirip dengan apa yang disaksikan oleh Egera 17 abad yang lalu. Pada abad ke-9, prosesi dengan pohon palma ini yang diberkati telah meluas keluar Yerusalem dan selama abad pertengahan menyebar ke seluruh Eropa. Pada abad ke-17, umat Kristen tidak hanya masuk ke dalam gereja dengan membawa palma, namun pada saat misa mereka juga memegang palma tersebut ketika kisah sengsara sedang dibacakan. Selama berabad-abad, Minggu Palem dan prosesi orang-orang yang memegang palem dirayakan dengan berbagai cara. Di beberapa lokasi, sakramen Maha Kudus menjadi bagian dari prosesi tersebut. Di tempat lain, umat memulai di pemakaman paroki, kemudian berarak masuk ke dalam gereja. Kadang-kadang dalam palem diberkati di satu gereja, dan orang-orang sambil membawa palem berbaris ke gereja yang lain untuk misa. Yang paling umum adalah bahwa ada pemberkatan orang-orang dan palem di suatu tempat di luar gereja, dan kemudian berprosesi masuk ke dalam gereja. Untuk beberapa waktu, bahkan melalui pertengahan abad ke-20, imam mengenakan mantel merah pada saat pemberkatan dan prosesi palma, dan kemudian menggantinya dengan sulawungu untuk perayaan Ekaristi. Dan praksisnya sekarang ya pakai merah dari awal sampai akhir. Selamat mempersiapkan Minggu Palma.